Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semester 5. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait di sesi sebelumnya itu akuntansi pembagian laba dan rugi. Pada sesi yang sekarang kita akan membahas terkait dengan pembubaran persekutuan, teman-teman. Jadi sudah belajar terkait dengan pembentukan, kemudian pengoperasiannya. Sekarang ketika ada pembubaran persekutuan, bagaimana pencatatannya? Oke, kita akan berdiskusi bersama ya di sini, teman-teman. Jadi persekutuan itu bisa sewaktu-waktu bubar, teman-teman. Nah, apa yang menyebabkan persekutuan itu bisa bubar? Nah, pembubaran itu bisa berdasarkan satu, yang pertama adalah perjanjian, atau bisa berdasarkan adanya undang-undang, teman-teman. Nah, di sini apabila persekutuan tersebut dibubarkan, maka akan menimbulkan beberapa kejadian nanti yang berhubungan dengan akuntansi pastinya ya, teman-teman. Nah, yang pertama kasusnya adalah masuknya seorang anggota baru atau lebih anggota baru di dalam persekutuan, teman-teman. Jadi, seseorang yang akan dimasukkan ke dalam persekutuan itu boleh. Kita nih, misalkan saya sudah join A dan B, ini sudah membentuk suatu persekutuan. Kemudian ada si C ini ingin bergabung di persekutuan kita. Itu bisa, teman-teman. Dengan cara apa? Kita lihat. Yang pertama, membeli sebagian atau seluruh dari sebagian modal seseorang atau lebih dari anggotanya. Jadi, jika si C ini ingin masuk ke dalam persekutuan kita, maka dia harus membeli seluruhnya atau hanya sebagian dari salah satu anggotanya, atau bisa semuanya dia beli, teman-teman. Nah, apabila salah satu anggota persekutuan hak penyertaannya dibeli oleh anggota yang baru, maka kita tidak perlu untuk membuat jurnal dalam persekutuan, tetapi ini nanti akan kita jelaskan contohnya ya, teman-teman ya. Nah, tetapi tidak perlu membuat jurnal, tetapi nanti harus dijelaskan pada pembukuan persekutuan, teman-teman. Nah, jadi ketika ada salah satu anggota persekutuan itu yang hak penyertaannya dibeli oleh anggota baru, maka kita tidak perlu untuk membuat jurnal, tetapi hanya dijelaskan di pembukuan persekutuan saja, teman-teman. Kemudian yang kedua, anggota baru itu bisa melakukan investasi aset ke dalam persekutuan. Nah, sehingga akan menimbulkan apa? Aset persekutuan pastinya akan berubah, baik itu modal maupun komposisinya. Karena apa? Karena ada anggota yang baru yang masuk di sini. Nah, contoh kasusnya, teman-teman. Hendra dan Hendri ini adalah anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi dengan pembagian yang sama. Nah, di sini diketahui ya, teman-teman, data keuangannya ada aset sebesar 1.250.000. Oke, kemudian di sisi utang ada 250.000, modal Hendra 600.000, modal Hendrinya 400.000, totalnya adalah sama ya, balance 1.250.000. Kemudian ada anggota baru yang ingin masuk ke dalam persekutuan Hendra sama Hendri, namanya Hendro, di tanggal 1 Januari 2021 dengan membeli sebagian hak penyertaannya si Hendra dan Hendri dengan membayar berapa? 250.000. Nah, jadi si Hendro ini ingin masuk ke persekutuan, tapi dengan syarat dia harus membayar 250.000, teman-teman. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ini ya 600-400 ini kan saldo modal awalnya. Terus ini kok bisa sih muncul 150.000, terus ini 100 dari mana? Nah,
kita lihat tadi kan si Hendro itu masuk harus bayar 250.000, berarti ini total modalnya Hendra dan Hendri berapa? 1 juta. Nah 600.000 dibagi dengan 1 juta dikalikan 250.000, terus yang 100 ini dapatnya dari mana? Dari 400.000 dibagi 1 juta dikalikan dengan 250.000, dapatnya 100.000 teman-teman. Itu cara perhitungannya, dapatnya 150 sama 100 ini dari mana sih? Nah, terus kita lihat komposisi modalnya ya. Nah, di awal sebelum si Hendro ini masuk kan jelas nih komposisi modalnya si Hendra tuh 60%-nya ya kan 600.000 dari 1 juta berarti berapa? 60%-nya. Kemudian Hendri 40%-nya. Hendro masih 0 ya karena baru masuk ya teman-teman, tadi totalnya 1 juta atau 100%. Nah di sini kita lihat ada perubahan nih ketika siapa Hendro masuk teman-teman. Nah perubahannya gimana? Nah tadi kan siapa namanya si Hendro kan masuk, dia harus bayar 250.000. Nah tadi kan perhitungannya jadinya saldo modalnya si Hendra kan berkurang 150.000 karena sebagian sudah dibeli oleh Hendro, berarti 600.000 dikurangi 150.000, jadi sekarang saldo modal awalnya Hendra itu adalah 450.000. Hendri sama awalnya 400.000 dikurangi karena sudah dibeli sebagian oleh si Hendro 100.000, berarti jadinya adalah 300.000. Kemudian Hendro ya 250.000. Oke, sehingga jurnalnya apa? Modal Hendra jelas dikredit 150.000 berkurang ya, modal Hendrinya 100.000, modal Hendro dikredit 250.000 gitu. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini pembahasan sesi kita yang ini adalah fokusnya adalah ketika ada anggota yang masuk dan ingin berinvestasi di situ ya dengan membayar tadi 250.000. Kita akan lanjut ke kasus-kasus yang selanjutnya ya teman-teman, masih di pembubaran persekutuan. Oke, selamat belajar teman-teman semuanya, tetap semangat, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.